Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati yang dimuliakan Allah. Tauhid merupakan dakwah para rasul. Tauhid mengajak umat ini untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengikhlaskan seluruh ibadah hanya untuk Allah. Memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Dan itulah terkandung pada kalimat tauhid, la ilaha illallah. Ketika kita mengucapkan kalimat yang mulia ini, maka kita meyakini bahwa tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Dan seluruh peribadatan, seluruh sembahan selain Allah adalah sembahan yang batil. Oleh karena itulah, barang siapa yang beribadah kepada selain Allah, barang siapa yang meminta kepada selain Allah, maka ini jatuh pada kesyirikan. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan tentang bahaya-bahaya kesyirikan, baik bahaya di dunia maupun di akhirat. Di antara bahaya kesyirikan yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa syirik, tapi Allah akan mengampuni dosa-dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendaki. Maknanya bahwa orang yang meninggal dalam keadaan berbuat syirik dan belum bertobat kepada Allah, maka tidak akan diampuni dosanya oleh Allah. Tapi orang yang melakukan dosa-dosa selain syirik, kemudian meninggal sebelum dia bertaubat, maka dia berada di bawah kehendak Allah. Jika Allah berkehendak, Allah ampuni. Jika Allah tidak berkehendak, maka dia akan disiksa terlebih dahulu. Setelah itu dia akan dimasukkan ke dalam surga. Tetapi orang yang bertaubat dari dosa-dosa syirik, maka dengan taubat yang nasuha, Allah akan terima taubatnya. Lihat bagaimana sebagian para sahabat, dahulu mereka adalah orang-orang musyrik. Tapi kemudian mereka bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, meninggalkan kesyirikan. Kemudian mereka benar-benar mengikuti dakwah tauhid. Bahkan mereka juga berjuang mendakwakan tauhid. Maka Allah ganti. Allah ganti dengan pahala yang berlipat ganda. Dan Allah ampuni seluruh dosanya. Dan itu yang dijanjikan oleh Nabi SAW. Man taba, taba Allahu alaih. Siapa yang bertaubat kepada Allah, maka Allah akan terima taubatnya. Dan Nabi SAW juga sabdakan, At-taibu minadz-dzambi kama la dzambalah. Orang yang bertaubat dari dosa-dosa dia, baik itu dosa syirik, dosa kabair yang lainnya, atau dosa saghair, atau dosa-dosa yang lainnya, maka kama la dzambalah, seperti orang yang tidak memiliki dosa. Jamaah yang dimuliakan Allah, kesyirikan memiliki sebab. Seorang bisa jatuh pada kesyirikan, ada beberapa sebab. Oleh karena itu wajib bagi kita untuk mengetahui sebab-sebab seorang itu jatuh pada kesyirikan, agar kita menghindar, agar kita menjauh. Sebab yang pertama, seorang jatuh pada kesyirikan adalah disebabkan al-ghulu fil anbiya'i was salihin. Sikap ghulu, berlebih-lebihan, melampaui batas di dalam mengagungkan para nabi dan orang-orang saleh. Mengangkat para nabi melebihi derajatnya sebagai nabi dan rasul. Begitu juga mengagungkan orang saleh melebihi derajatnya, ya, sampai-sampai dia meminta kepada orang saleh, ya, meyakini bahwa orang saleh bisa memberikan manfaat dan madarat. Nah, ini hal-hal yang merusak keimanan dan akidah, merusak tauhid, sehingga dia jatuh pada kesyirikan. Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, Ya ahlal kitab, la taghlu fi dinikum. Wahai ahlul kitab, jangan kalian berbuat ghulu di dalam agama kalian. Khitab ini di dalam firman Allah bukan dikhususkan hanya untuk ahlul kitab saja, tetapi juga umat Nabi SAW diingatkan oleh Allah, jangan bersikap ghulu. Karena sikap ghulu ini bisa menjerumuskan pada kesyirikan, bahkan kekufuran. Nabi SAW mengingatkan, Iyyakum wal ghulu fa innama ahlaka man kana qablakum al-ghulu. Jauhilah oleh kalian sikap berlebih-lebihan, ghulu. Karena umat-umat terdahulu dibinasakan oleh Allah karena sikap ghulu tersebut. Maka berlebih-lebihan, melampaui batas di dalam mencintai dan mengagungkan orang-orang saleh bisa menyerumuskan seorang pada kesyirikan. Sebab yang kedua yang bisa menjerumuskan seorang pada kesyirikan adalah mengagungkan kuburan. Mengagungkan kuburan dari yang semestinya.
Yang kuburan itu adalah tempat di mana jenazah dikuburkan. Tetapi kemudian diagung-agungkan sampai dijadikan tempat ibadah. Ini menjerumuskan seorang pada kesyirikan yang akhirnya orang itu akan meminta di kuburan. Akhirnya seorang itu sujud di kuburan, tawaf di kuburan, berdoa kepada ahli kubur. Ini perkara yang banyak terjadi di sebagian kaum muslimin. Padahal Nabi SAW telah mengingatkan di akhir hidup beliau, la'natullah 'alal yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Laknat Allah bagi kaum Yahudi wan Nasara karena sebab mereka menjadikan kuburan para nabi sebagai masjid tempat ibadah. Dan ini diikuti oleh sebagian umat Nabi SAW dengan alasan menghormati orang saleh, dengan alasan memuliakan orang saleh, akhirnya kuburannya dijadikan sebagai tempat di mana di situ beribadah. Baik itu beribadah kepada Allah di sisi kuburan orang saleh, atau jelas-jelas beribadah dan meminta kepada orang soleh tersebut. Nah, ini perkara yang bisa menjerumuskan seorang pada kesyirikan. Kemudian sebab selanjutnya yang ketiga. Sebab yang ketiga di antara sebab yang bisa menjerumuskan seorang pada kesyirikan adalah taklid a'ma. Taklid a'ma. Itu fanatik buta. Tidak mau mencari hujjah, tidak mau mencari dalil, tidak mau mencari al-haq. Fanatik buta. Fanatik buta kepada nenek moyang, fanatik buta kepada adat istiadat, fanatik buta kepada para pembesar dan tokoh, fanatik buta kepada guru. Sehingga dia benar-benar tidak mau mengambil hujjah dan dalil yang bersumberkan dari wahyu. Pokoknya apa kata pembesar, pokoknya apa kata nenek moyang, pokoknya apa yang sudah menjadi kebiasaan adat. Nah, ini tidak dibenarkan. Ini adalah hujjah kaum ahlul jahiliyah terdahulu. Ketika Nabi SAW mendakwahkan tauhid, Nabi SAW menyerukan untuk beribadahnya kepada Allah, memperingatkan dari bahaya syirik, mereka menolak. Mereka membawakan hujjah-hujjah sebagaimana diceritakan oleh Allah dalam firman-Nya. Qalu inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muhtadun. Sesungguhnya kami telah mendapati nenek moyang kami, para pendahulu kami, mereka sudah berada di atas satu jalan. Maka kami pun mengikuti dan meniti jalan mereka. Kami tidak berani untuk menolak. Kami tidak berani untuk keluar dari apa yang sudah menjadi kebiasaan mereka. Fanatik buta. Ini virus yang berbahaya. Virus yang bisa menjerumuskan manusia pada kesesatan, kesyirikan, kekufuran. Kemudian yang terakhir, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebab seorang jatuh pada kesyirikan adalah du'atis su' wad dhalal. Du'atus su' wad dhalal. Munculnya para dai-dai yang menyeru kepada kesyirikan dengan hujjah menghormati orang-orang saleh. Para dai-dai menyerukan untuk mengagungkan orang-orang saleh yang sudah meninggal. Dengan alasan bahwa mereka memiliki maqam, kedudukan, manzilah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahwa dengan doa kepada mereka, doa kita akan lebih cepat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, dai disebutkan oleh Nabi SAW ada dua. Yang pertama adalah dai du'atul huda. Dai yang menyeru kepada petunjuk, dai yang menyeru kepada jalan yang lurus. Yang kedua adalah du'atun ila abwabi jahannam. Dai yang menyeru kepada pintu-pintu jahannam. Siapa yang mengikuti seruannya, maka dia akan terjerumus pada jahannam. Sehingga kita harus benar-benar tahu dakwah yang diajarkan ini mengajak kepada tauhid, mengajak kepada sunnah, mengajak untuk beribadahnya kepada Allah atau sebaliknya. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, doa yang kita panjatkan, doa yang kita sampaikan kepada Allah, langsung kepada Allah. Langsung kepada Allah, dan Allah berjanji. Allah berjanji bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa-doa hambanya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Kalau hambaku bertanya tentang aku, jawab wahai Nabi. Hambaku bertanya tentang aku, jawab wahai Nabi. Aku dekat kepada hambaku. Aku menerima doa-doa hambaku apabila mereka berdoa. Nah, inilah sebab-sebab di antara sebab-sebab yang bisa menjerumuskan manusia kepada kesyirikan. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala
agar kita dijauhkan dari kesyirikan. Kita semua dijaga oleh Allah dari segala fitnah dan diberikan istiqamah di atas tauhid, di atas sunnah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadza wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.